Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, khusus kelas 6A, semoga selalu diberi kesehatan selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pada hari ini ibu akan menyampaikan muatan pelajaran IPA, yaitu macam-macam penyerbukan dan penyebaran biji. Untuk itu bisa didengarkan video tersebut dan dibuka buku pelajarannya dari halaman 5 sampai dengan halaman 8. Tolong disimak karena setelah ini ada pertanyaan dan ditulis di buku tulis. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Penyerbukan bastar, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. C. Perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup atau benda tak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Beberapa contoh perantara penyerbukan antara lain hewan, angin, air, dan manusia. 1. Penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu hewan antara lain warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. 2. Penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Salah satu penyebabnya karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya pada tumbuhan salak dan vanili. 3. Penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putik terjulur keluar. Contoh tumbuhan padi, jagung, dan rerumputan. 4. Penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contohnya tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. D. Penyebaran biji. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Pada tumbuhan tertentu, biji diselubungi oleh daging buah yang berasal dari bakal buah. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Berikut macam-macam perantara dalam penyebaran biji. 1. Penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyebaran biji
yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia jika biji tumbuhan tersebut memiliki bentuk yang mudah melekat pada pakaian. Contohnya adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama dalam bidang pertanian. Contohnya menanam jagung, menanam padi, dan tanaman lain. 2. Penyebaran biji dengan bantuan hewan. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan hewan biasanya adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Salah satu contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. 3. Penyebaran biji dengan gravitasi. Buah yang semakin matang akan bertambah berat. Akibatnya, buah mudah lepas dari tangkainya dan jatuh menuju ke tanah. Jatuhnya buah akibat pengaruh gravitasi bumi menjadi cara buah itu untuk menyebarkan biji. 4. Penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan angin memiliki ciri biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji tumbuhan randa tapak atau dandelion. 5. Penyebaran biji dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan, misalnya tumbuhan pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Contohnya lumut dan tumbuhan paku. 2. Tunas. Tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh, tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. 3. Akar tinggal. Akar tinggal atau rhizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya lengkuas, jahe, dan kunyit. 4. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya kentang, ubi jalar, dan bengkuang. 5. Umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Enam, umbi akar. Akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel. 7. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya cocor bebek. 8. Geragih. Batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi dan rumput teki.